Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Apa? Kamu ingin melihat kaki ketigaku? Ucap Yang Lang yang tak percaya bahwa gadis ini ternyata cukup gila juga. Aku Wang Wanru. Aku telah melihat banyak hal. Tidak ada hal yang begitu keras di dunia ini. Jadi, aku ingin mengungkapkan trik kecilmu. Ucap gadis itu yang ternyata bernama Wang Wanru, sembari berusaha melihat kebenaran dari Yang Lang. Yang Lang mencoba memberontak. Dia mengancam jika Wanru terus melakukannya, dia akan berteriak memanggil seseorang. Panggil saja. Panggil jika kamu memiliki kemampuan. Mari kita lihat bagaimana para pelayan mansion Wang berurusan denganmu. Kamu di sini untuk menemukan Long Wushuan kan? Tanya Wanru. Dalam hati Yang Lang, benar juga. Mungkin aku bisa membiarkan dia memimpin jalan. Kemudian Yang Lang mengatakan jika dia bersedia menunjukkan kepada Wanru, namun dengan satu syarat, bahwa Wanru harus membantunya menemukan Long Wushuan. Tanpa ragu lagi, Wanru mengatakan jika dia bisa melakukannya. Tetapi jika dia mengetahui bahwa Yang Lang menggunakan besi atau semacamnya, dia akan membiarkan cairan merah berceceran di tempat itu. Yang Lang kesal karena dia dituduh menggunakan plat besi untuk melindungi barangnya. Padahal dia sama sekali tidak membutuhkan benda itu sama sekali. Tak sabar ingin segera melihatnya, Wanru pun langsung membukanya. Dia benar-benar terkejut melihat benda itu. Tanpa sadar, dia berteriak yang membuat dua penjaga di dekat sana langsung merinding. Karena ada teriakan dari seorang gadis, salah satu dari mereka memerintahkan dua penjaga itu untuk memeriksanya. Untuk menemukan sumber suara itu, mereka memutuskan untuk berpencar. Ternyata Yang Lang telah bersembunyi sebelum mereka menemukannya. Yang Lang berkata, "Sial, kau hampir menghabisiku. Bisakah kamu membawaku masuk sekarang?" Terlihat raut wajah Wanru yang terlihat masih syok akibat melihat hal yang seharusnya tidak dia lihat. Pembohong, mereka semua pembohong, ucap Wanru. Yang Lang panik melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Wanru. Yang Lang mencoba untuk menyadarkan Wanru. Dia menanyakan kenapa Wanru sampai ketakutan seperti itu. Yang Lang memastikan agar Wanru tidak bermain trik, sebab Yang Lang tidak berbohong kepada Wanru. Tiba-tiba Wanru menangis. Dia berkata, "Wah, maksudku, pemilik toko buku itu berbohong padaku. Mereka mengatakan bahwa ilustrasi di buku gambar semuanya realistis. Ini terlalu buruk, membuatku takut setengah mati." Dalam hati Yang Lang, oh ternyata dia hanyalah seorang gadis kecil yang mengintip buku seperti itu. Aku pikir dia sangat berpengetahuan. Sedangkan dalam pikiran Wanru, dia mengatakan bahwa akan sangat menyenangkan jika dia melihat sesuatu sebesar itu lebih cepat. Setelah Wanru tenang, dia pun akhirnya menepati janjinya dan mengajak Yang Lang ke tempat Wushuang melewati udara.
Setelah sampai di depan kamar Wushuang, mereka berhenti di balik pepohonan. Wanru menunjukkan di mana Wushuang berada. Wanru berkata, "Long Wushuan ada di rumah itu. Kamu hanya punya waktu sebatang dupa. Aku membiarkan angin bertiup keluar. Cepatlah." Kemudian Yang Lang pun berterima kasih kepada Wanru atas informasinya. Setelah sampai di depan kamar Wushuang, Yang Lang mencoba mendengarkan ada berapa orang yang ada di sana. Dan di sana ternyata hanya ada satu orang saja. Dilihat dari auranya, Yang Lang tahu jika itu adalah Wushuang. Kemudian Yang Lang membuka jendela itu dan menyapa Wushuang. Wushuang pun langsung menoleh dan terkejut melihat kedatangan Yang Lang di sana. "Yang Lang!" teriak Wushuang memanggil Yang Lang. Yang Lang panik, dia langsung menutup matanya. Namun bukannya marah, Wushuang langsung memegang tangan Yang Lang dan berkata, "Omong kosong, ini bukan pertama kalinya aku membiarkanmu melihatnya." Yang Lang terkejut atas apa yang diucapkan oleh Wushuang. Kemudian Yang Lang ditarik dan dilemparkan masuk ke dalam, dan Wushuang langsung menutup jendelanya. "Cepat masuk, akan sangat gawat jika orang-orang mengetahuinya," ucap Wushuang. "Kakak Wushuang, apakah kamu benar-benar berencana menikah dengan Wang Fugui?" tanya Yang Lang. "Aku telah melibatkan keluargaku dan aku tidak dapat lagi melibatkan sekte Jet Lady. Hanya jika aku menikah dengannya, aku bisa membuatmu tetap aman," ucap Wushuang. "Kami tidak butuh perlindunganmu. Master Sekte datang untuk menjemputmu di kota sekarang. Ayo ikut denganku untuk bertemu dengannya," ucap Yang Lang membujuk Wushuang. Sedangkan di luar, Wanru cukup kesal karena sampai sekarang Yang Lang belum keluar juga. Tiba-tiba Pak Tua Botak itu datang karena mendapatkan laporan jika para pelayan itu tidak diizinkan masuk ke dalam. Yang Lang dan Wushuang menyadari ada seseorang yang datang ke sana. Untung saja Wanru cepat dan mencoba menghentikan si botak itu untuk masuk ke dalam. Si botak menanyakan kenapa Wanru berada di sana. Dan Wanru pun mengatakan jika dia takut kalau Wushuang akan kabur. Jadi dia berjaga di sana. Namun menurut Pak Tua itu, Wanru tidak perlu melakukan hal seperti itu. Katanya dia cukup berpatroli di kota saja agar tidak menimbulkan masalah. Wanru terus mencoba menahan pamannya itu agar tidak masuk dengan mengatakan jika dia sudah selesai berkeliling kota, dan dia meyakinkan kalau dia tidak akan menimbulkan masalah di sana. Namun Pak Tua itu tetap berjalan menuju ke kamar Wushuang. Yang Lang mencoba untuk pergi, namun Wushuang menghentikannya, sebab jika dia lewat situ pasti akan ketahuan. Sontak saja Yang Lang mulai panik. Dalam hati Yang Lang, sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Aku seharusnya menukarnya dengan jimat tembus pandang sebelum aku datang ke sini." Karena tak ada pilihan lain, jadi Wushuang menyuruh Yang Lang untuk tidak berbicara dan langsung memasukkannya ke dalam roknya. Kemudian si botak itu pun masuk ke dalam, diikuti oleh Wanru yang panik di belakangnya. "Pelayan Wang, apakah aturan keluarga Wangmu untuk tidak mengetuk pintu sebelum memasuki rumah?" ucap Wushuang. Si botak itu pun meminta maaf atas kelalaiannya tidak mengetuk pintu dulu sebelum membukanya. Dalam hati Wanru, di mana dia? Di mana dia bersembunyi? Di dalam rok Wushuang. Dia bersyukur karena ternyata rok Wushuang cukup besar untuk dia masuk ke dalam. Namun di dalam sana, Yang Lang malah berbuat ulah.
dia memegang kaki Wushuang. Sontak saja itu membuat Wushuang bertingkah aneh di depan Pak Tua itu. Melihat ada yang aneh dengan Wushuang, Pak Tua itu pun menanyakan apakah dia tidak nyaman. Wushuang mengatakan jika dia hanya digigit serangga saja. Dalam hati Yang Lang, maaf Kak Wushuang, aku tidak akan melakukannya lagi. Namun Yang Lang langsung menunjukkan wajah liciknya setelah itu. Kemudian Pak Tua itu berbalik arah dan akan pergi dari sana. Namun sebelum pergi, dia berpesan agar Wushuang segera memakai perhiasannya, karena Tuan Muda Wang sebentar lagi akan datang menemuinya. Wushuang terkejut karena Fu Gui akan datang ke sana. Pak Tua itu memastikan apakah perhiasan yang dipakai oleh Wushuang sudah benar. Namun setelah melihatnya, dia merasa kalau perhiasan yang dibawa itu tidaklah serasi dengan pakaiannya. Pak Tua itu berkata, "Ini adalah perhiasan yang dipilih oleh Tuan Muda sendiri. Kalian segera layani Nona Muda untuk berganti pakaian pernikahan. Kenakan pakaian Tiazi nomor 3. Namun Wushuang mencoba menolak bantuan dari para pelayan itu. Dia mengatakan jika dia bisa melakukannya sendiri. Namun Pak Tua itu tetap mencoba menyuruh Wushuang agar tidak menolaknya, karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Dia juga mengingatkan jika sampai membuat Wang Fu Gui marah, seharusnya dia tahu apa konsekuensinya yang akan dia dapatkan, yaitu cairan merah keluarga Long dan sekte Jet Lady yang akan mengalir ke sungai. Wushuang mulai memikirkan apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu. Kemudian Pak Tua itu berjalan keluar. Dan tak lupa dia juga menyuruh Wanru untuk ikut keluar dari sana juga. Padahal Wanru sudah bersembunyi di balik pintu. Namun si tua itu masih mengetahuinya. Saat pelayan menyuruh Wushuang membuka pakaiannya, kaki Yang Lang sedikit terlihat. Akhirnya Wanru mengetahui di mana Yang Lang bersembunyi. Wanru panik karena di sana adalah jalan buntu dan tak ada jalan untuk melarikan diri. Yang Lang pun juga sangat panik. Dia bingung mau melakukan apa lagi agar tidak ditemukan. Tiba-tiba pesan sistem muncul. "Host, apakah Anda ingin menukar alat peraga transformasi? 10 poin dipilih secara acak untuk draw jimat transformasi arah yang dapat diubah menjadi artefak tertentu selama 30 menit. Dengan mata yang berkaca-kaca, Yang Lang pun menginginkannya. Dia ingin draw. Silahkan tekan tombol stop untuk mengekstrak jimat transformasi arah. Dalam hati Yang Lang, tidak peduli arah mana, jalani saja prosesnya. Yang Lang pun mulai menekan tombol berhenti. Yang Lang mencoba bersikap masuk akal, karena tidak mungkin benda meja atau kursi di bawah rok. Yang Lang pun menunggu putaran itu berhenti dengan rasa penasaran apa yang akan dia dapatkan. Para pelayan itu terus mencoba membujuk Wushuang agar mau dibantu, sebab tuan muda mereka akan segera datang. Dalam hati Wushuang, apa yang harus aku lakukan? Hanya ada satu cara, yaitu menghabisi mereka bertiga. Perasaan ini, apa yang dilakukan oleh Yang Lang? Akhirnya, tanpa menunggu persetujuan dari Wushuang, para pelayan itu langsung menarik pakaian yang dikenakan oleh Wushuang hingga sobek. Melihat pakaian dalam yang dikenakan oleh Wushuang, salah satu pelayan itu merasa pakaian dalamnya sangat unik. Apalagi bagian tepinya. Karena itulah dia ingin memilikinya juga. Dalam hati Wushuang, aneh, aku ingat jelas
aku tidak memakainya. Selain itu, kapan Yang Lang kabur? Ternyata pakaian dalam yang dikenakan oleh Wu Shuang itu adalah Yang Lang yang berubah menjadi itu. Sungguh nasib Yang Lang itu selalu beruntung. Dalam hati Yang Lang, sangat masuk akal menjadi benda ini. Tapi peringatan sistem muncul. Daya terlalu tinggi. Daya terlalu tinggi. Tolong segera lepaskan. Panel berpindah di luar. Terlihat Wanru yang mondar-mandir karena mencemaskan Yang Lang. Pak tua itu kesal dan menyuruh supaya diam dan tenang. Karena itu membuatnya sangat pusing. Namun Wanru tidak mendengarkannya. Dia terus berpikir bahwa semuanya sudah akan berakhir. Tak lama kemudian, seseorang datang. Dia adalah putra keluarga Langya. Dia yang bernama Wang Fugui. Pak tua itu langsung menyambut kedatangan tuan mudanya. Sedangkan Wanru tambah panik melihat tuan mudanya sudah datang. Sebelum Fugui masuk, dia menyuruh kedua orang itu untuk masuk dan menemui Wu Shuang untuk memastikan apakah persiapannya sudah selesai. Dalam hati Fugui, aneh, kenapa ada bau pria aneh di sekitar sini? Bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah Yang Lang akan ketahuan? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.